Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Faizatur Rahmi, jurusan Tadris Matematika dari kelas B, BP 24 dengan NIM 2414040025. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Materinya yaitu menjelaskan mengenai ayat Al-Baqarah mengenai surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263. Sebelumnya, saya di sini akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang terjemahannya yaitu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Itu merupakan ayat 261. Karena kita membahas ayat 261 sampai dengan 263, di sini saya akan membacakan terjemahannya saja. Selanjutnya ayat 262 dan 263 yaitu terjemahannya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baiklah, itu merupakan arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 263 memiliki arti yaitu perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Tentunya surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 memiliki latar belakang bagaimana turunnya surah ini ke bumi. Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 berkaitan dengan ajaran untuk bersedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas. Surah Al-Baqarah ini, ayat-ayat ini menjelaskan tentang pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang berinfak dan adab dalam bersedekah agar tidak menyakiti perasaan penerima. Salah satu asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, mereka berdua menyumbangkan harta benda dalam jumlah yang sangat besar. Tindakan mereka ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bertindak di jalan Allah dengan perasaan yang ikhlas. Ayat ini menggunakan perumpamaan sebuah benih untuk menumbuhkan 7 butir dan setiap belir berisi 100 biji.
Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalannya dengan kehendak dirinya sendiri, dengan ikhlas, dengan perasaan ikhlas, dan tidak menyakiti perasaan orang lain dengan perkataannya sendiri. Jadi, ayat 261 pada Quran Surah Al-Baqarah ini menggambarkan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir terdapat 100 biji. Jadi, yang kita dapatkan setelah bersedekah kepada penerima yang apabila kita tidak menyakiti hati si penerima itu, yaitu 700 butir. Jadi Allah melipat gandakan dari 7 sebutir benih menjadi 7 butir, dan dilipat gandakan lagi satu butir itu bernilai 100 biji. Jadi kita mendapatkan pahala 700 biji. Selanjutnya pada ayat 262 ini pada Quran Surah Al-Baqarah menekankan etika berinfak, yaitu tidak mengiringi sedekah dengan mengungkit-ungkit pemberian kita kepada seorang penerima atau menyakiti hati seorang penerima. Orang yang menjaga sikap ini akan mendapat pahala yang sempurna dan hidup tenang tanpa rasa sakit maupun sedih. Selanjutnya, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Ayat ini menjelaskan salah satu sisi dari cara menafkahkan harta yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diperintahkannya pada ayat ini yang lalu. Di sisi lain, kalau ayat yang lalu menjelaskan keadaan petani yang berhasil menggarap sawahnya dan melipat gandakan hasilnya, maka di sini dijelaskan lebih jauh sebab keberhasilan mereka, yakni bahwa mereka tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pula menyakiti hati orang yang diberikannya. Selanjutnya pada ayat 263 pada surat Al-Baqarah ini, para ahli tafsir seperti Al-Wahidi dan Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan larangan menyakiti hati orang miskin setelah memberi sedekah. Pada masa itu, ada beberapa orang Ansar yang dermawan memberi sedekah kepada fakir miskin. Namun, sebagian dari mereka sering terkadang menyebut-nyebut kembali sedekah yang sudah diberikan, mengingatkan dan menyinggung perasaan penerima. Karena kalau disebut-sebutkan itu berarti kita menyinggung dan menyakiti hati si penerima. Selanjutnya pada ayat 263 dalam Quran Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih utama daripada sedekah yang disertai sikap buruk. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun, sehingga manusia tidak perlu merasa berat untuk menjaga akhlak. Ketika memberi nilai pendidikan dan ayat ini adalah pentingnya adab berbicara, berperilaku lembut, dan memaafkan kesalahan orang lain. Baiklah, ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263. Yang pertama yaitu nilai keikhlasan dalam beramal. Nilai keikhlasan dalam beramal ini termasuk juga amal infak dan sedekah harus dilakukan murni untuk Allah, bukan demi pujian suatu hamba atau mengharapkan imbalan kepada manusia. Yang kedua yaitu nilai-nilainya semangat berinfak dan berbagi. Ayat 261 pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 memotivasi umat Islam untuk gemar berinfak di jalan Allah dengan janji dengan balasan yang berlimpah dan berlipat ganda. Yang ketiganya yaitu etika dan adab memberi. Infak yang baik tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan penerima.
Kalimat ini terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Yang keempat yaitu ucapan yang baik lebih utama. Perkataan kita kepada seseorang mungkin kalau kita mengatakan suatu hal yang buruk, itu mungkin akan menyakiti perasaan seseorang. Tetapi berkatalah yang baik kepada seseorang supaya kita tidak menyakiti perasaan seseorang. Karena perkataan yang baik dan memaafkan lebih mulia daripada sedekah yang disertai perkataan buruk, sikap buruk, perilaku buruk, dan lain sebagainya. Pada penjelasan ini terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Nilai pendidikan yang kelima yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263, yang kelima yaitu kesabaran dan pemaaf. Pemaaf dan kesabaran ini mengedepankan memaafkan kesalahan orang lain daripada tidak memberikan maaf kepada orang lain, dan berbicara dengan lembut dalam setiap interaksi dengan seseorang yang misalnya kita berinfak kepada seseorang, kita berkata dengan yang baik, perkataan kita baik dan tidak menyakiti perasaan seseorang. Apabila ada seseorang yang menyakiti perasaan kita, kita selalu mengedepankan untuk memaafkannya terlebih dahulu. Yang keenam yaitu keyakinan pada balasan Allah. Kita berinfak, yakinlah pada balasan Allah. Menumbuhkan sikap optimal dan tawakal bahwa setiap amal kebaikan akan dibalas sesuai kehendaknya. Yang terakhir yaitu kesadaran bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Pada poin kali ini mengajarkan kerendahan hati manusia hanyalah perantara rezeki dari Allah. Jadi kita sebagai manusia berpandai-pandailah kepada sesama manusia. Jangan menyakitkan hati seseorang dengan perkataan yang tidak pantas. Pendidikan Islam mengajarkan pembentukan karakter sosial yang mulia. Siswa didorong belajar memberi dengan santun dan yang rendah hati. Siswa diajarkan untuk berperilaku baik, tidak berkata kasar, tidak menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan, sikap, maupun perilaku siswa. Menghormati penerima, serta menghindari sikap ria atau merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang kurang mampu dari sang pemberi amal atau sedekah.